Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Bu. Saya Natania dari kelas 11 IPA 8 akan menjelaskan bagaimana sistem pemilihan umum di Singapura. Nah, sebelum saya ke materi intinya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan di Singapura. Tidak seperti di Indonesia yang hanya mengenai sistem presidensial. Sistem pemerintahan di Singapura itu dipisahkan menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, sehingga kekuasaan pemerintah Singapura itu berada di tangan Perdana Menteri, bukanlah presiden, sehingga status presiden hanya sebagai simbolis negara. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet, di mana kabinet memiliki kewenangan untuk mengendalikan pemerintahan dan bertanggung jawab secara kolektif kepada parlemen. Kalau misalkan kita bandingkan dengan pemerintahan presidensial, di Indonesia, presiden tidak dapat secara bersamaan menjadi anggota legislatif. Hal ini pastinya jauh berbeda dengan sistem parlementer yang ada di Singapura, di mana kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri, dapat mengemban kekuasaan eksekutif dan juga legislatif. Setelah saya membahas bagaimana sistem pemerintahan di Singapura, sekarang saya akan menjelaskan lebih dalam tentang pembahasan pemilu untuk parlemen dan juga presiden di Singapura. Seperti yang sudah saya bahas tadi, sistem pemerintahan Singapura adalah parlementer, di mana Singapura adalah satu kamar berisi 93 kursi parlemen. Selain itu, sistem pemilu di Singapura menggunakan sistem distrik dan memakai prosedur winner takes all, yang artinya dalam sistem ini misalkan di Singapura ada 50 distrik nih, maka jumlah wakil rakyat yang wakilnya juga berjumlah 50. Maksud dari winner takes all adalah kandidat yang terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak dalam sebuah pemilihan, tanpa memperhitungkan selisih perolehan suara. Dengan kata lain, suara kandidat yang kalah akan dianggap hilang sepenuhnya, seberapa kecil pun selisihnya. Sistem pemilihan ini dilakukan oleh Singapura mulai dari tahun 1959 sampai 1997. Sistem pemilu kemudian berubah dari single member konstitusi menjadi multi member konstitusi, yang artinya yang awalnya tadi misalnya di 50 distrik ini, tiap distrik hanya dipilih satu wakil rakyat tiap distrik. Dengan sistem multi member konstitusi, maka rakyat akan memilih grup pilihan mereka, yang biasanya mempresentasikan etnis minoritas. Selain itu, jika sebelumnya kandidat yang kalah sudah tidak punya kesempatan menjadi wakil rakyat, maka sekarang bisa memiliki peluang, dengan syarat berada di pihak oposisi pemenang dan memiliki suara yang cukup banyak. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan lagi di tahun 1990, di mana warga yang awalnya tidak masuk dalam anggota partai tetap bisa berpartisipasi dalam pemerintahan. Pelaksanaan pemilu Singapura yang diselenggarakan oleh The Election Department of Singapore yang bekerja di bawah kantor Perdana Menteri Pemilu. Pemilu di Singapura dilakukan dalam 5 tahun sekali. Tidak seperti Indonesia, Singapura tidak ada pemilihan wakil rakyat atau DPR di masing-masing daerah, seperti provinsi atau kabupaten, melainkan pemilihan langsung dilakukan di tingkat pusat. Kursi yang diperebutkan oleh calon legislatif adalah sebanyak 89 kursi untuk seluruh wilayah di Singapura dan dibagi dalam 25 kawasan undi. Setiap calon legislatif wajib membayar 14.000 dolar Singapura, namun jika calon legislatif tersebut mendapatkan suara 30% atau lebih di dapilnya, maka uang tersebut akan dikembalikan. Jika tidak bisa mencapai perolehan suara tersebut, maka uang tersebut akan dianggap hangus. Dalam hal kampanye, sistem kampanye di Singapura diatur sangat ketat oleh pihak kepolisian, dengan waktu yang sangat terbatas tentunya, yaitu hanya 6 hari saja. Selain itu, pemasangan baliho juga dibatasi dan wajib bayar pajak. Partai pemenang pemilu wajib memiliki wewenang untuk memilih Perdana Menteri, yang nantinya akan ditunjuk langsung oleh para petinggi partai pemenang. Nah, sementara itu dalam hal pemilihan presiden, sebelum tahun 1991 dipilih oleh parlemen. Namun karena ada perubahan konstitusi di tahun 1993, presiden kemudian dipilih langsung oleh suara rakyat, dengan beberapa syarat tentunya. Mungkin ini sekian dari penjelasan saya tentang materi ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.